Dah. Ya, permisi Bapak. Mohon izin dengan Bapak siapa sebelumnya? Saya Bapak Ardi. Oh, Bapak bekerja di mana? Kebetulan saya sebagai pekerja di daerah Jatisari, Jati Asih, Bekasi. Saya sebagai admin dan finance di PT Elanasma Prima Herbal. Oke. Mohon izin Bapak, saya ingin menanyakan kurang lebih sekitar 15 pertanyaan. Oke, langsung saja ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, saya buka dengan, bisakah diceritakan secara singkat mengenai jenis usaha yang Anda jalankan? Sebelumnya saya bukan yang pemilik usahanya, tapi saya membantu sebagai bidang adminnya dan finance. Usaha ini adalah usaha pabrik atau manufaktur, di mana kita membuat herbal, madu-madu herbal, olahan herbal, yang dimana nanti kita akan jual ke distributor-distributor yang mereka itu menjadi customer kami. Seperti itu. Herbal ya Pak? Herbal. Oke, yang kedua, sejak kapan usaha ini berdiri dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Perusahaan ini sudah berdiri sejak 2014. Alhamdulillah perkembangan semakin lama semakin membaik. Yang dulu kita hanya punya armada itu motor dan hanya memiliki pabrik rumahan, sekarang alhamdulillah pabrik sudah berdiri 3 rumah dan juga udah memiliki 5 mobil armada. Oke. Mobil box dan engkel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkembang ya Pak? Alhamdulillah. Oke. Yang ketiga, apa jenis pajak yang rutin Bapak bayarkan sebagai pelaku usaha? Misalnya ada PPh, final UMKM, PPN, ataupun pajak daerah. Iya, tentunya pajak-pajak yang kita bayarkan itu ada PPh ya, PPh 21, PPh 25, dan juga BPJS semacamnya, itu kita bayarkan juga. Terlebih lagi untuk mendaftarkan produk-produk herbal itu kan tentunya harus melewati yang namanya BPOM atau ASROD. Dalam sistem ASROD itu ada pembayaran PNBP, pembayaran atau penerimaan negara. Nah, di situ juga setiap kita mendaftarkan produk, kita juga harus membayar produk tersebut gitu. Jadi ada pajaknya juga tersendiri di setiap produk. Jadi setiap satu produk ini itu mengandung satu tagihan pajak juga gitu. Dan itu bukan sekali saja ya Pak dibayarkannya? Bukan. Itu setiap tahun kita ada yang namanya daftar ulang. Seperti halnya anak sekolah. Setiap daftar ulang juga kita bayar terus. Wah, banyak sekali ya. Semakin tahun semakin mahal. Oke. Lanjut ya Pak. Ya. Pertanyaan keempat, yakni bagaimana Bapak pertama kali mengetahui kewajiban pajak untuk usaha Bapak? Tentunya sebelum kita memasuki lini perusahaan atau pabrikasi, kita juga sudah mengetahui bahwasanya pajak itu sudah wajib di Indonesia sesuai dengan hukum-hukum dan juga undang-undang yang berlaku. Seperti itu sih. Oh, berarti atas kesadaran pribadi ya Pak? Iya, betul. Oke. Yang kelima, apakah Bapak menggunakan jasa konsultan pajak atau mengurus sendiri administrasi perpajakannya? Kebetulan kami ini tidak mampu untuk mengolah sendiri data-data keuangan dan juga perpajakan. Jadi kita mencari konsultan pajak. Kebetulan kita bekerja sama dengan 2 orang konsultan pajak kami dari daerah Bogor. Seperti itu. Dan mereka ini tentunya sudah terakreditasi ya? Sangat-sangat terakreditasi, bahkan sudah tercap sebagai pembantu negara termasuk. Yang mereka itu dibantu dan digaji juga oleh negara. Lanjut Pak. Nomor 6. Seberapa rutin Bapak membayar pajak usaha? Apakah Bapak pernah mengalami keterlambatan atau kesulitan? Alhamdulillah karena kita juga dibantu oleh konsultan kami, ya kami tidak pernah mengalami yang namanya keterlambatan dan juga tidak pernah mengalami yang namanya keterabelan dalam masalah perpajakan. Seperti itu. Sudah di-handle ya? Handle, tinggal bayar saja? Betul, tinggal dibayar saja. Okay. Kita tinggal terima beres dan hanya bayar saja. Yang penting ada uang. Oke. Nomor 7. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menjalankan kewajiban pajak? Tantangan terbesarnya, tentunya tantangan terbesar itu adalah terhadap pajak-pajak yang banyak ya. Karena kita juga sebagai pengusaha tentu memikirkan bukan hanya sekedar penerimaan negara saja. Kita juga memikirkan bagaimana nasib karyawan, gajinya. Di samping itu juga kita melihat pajak itu bukan hanya satu jenis. Bikin produk kita kena pajak, terus juga kita punya karyawan ada pajaknya, lalu juga untuk punya perusahaan bangun gedung ini juga ada pajaknya. Semuanya ada pajaknya. Gitu. Jadi menurut saya cukup kaget gitu terhadap
pajak-pajak yang ada. Meskipun saya bukan pelaku usaha, tapi saya sebagai karyawan cukup kaget melihat ternyata pajak itu banyak sekali memungut biaya seperti itu. Oke. Lanjut ya Pak. Ya. Menurut Bapak, apakah tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai dan adil bagi pelaku usaha seperti Bapak? Kalau dibilang adil atau tidak adil ya saya tidak bisa berkomentar. Akan tetapi jika itu sudah sesuai dengan peraturan dan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, undang-undangnya ada, maka mau tidak mau ya kita harus mengikuti. Karena itu kan berlaku untuk seluruhnya, tidak hanya untuk yang kaum menengah bawah, bukan? Pasti menengah ke atas juga sama memiliki tanggung jawab atas pajak-pajak yang ada. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak. Nomor 9. Menurut Bapak, sejauh mana pajak yang Bapak bayarkan berkontribusi terhadap pembangunan atau pelayanan publik? Ya, mungkin kalau saya perhatikan, saya itu tidak bisa melihat secara langsung apa saja sih manfaat dari saya bayar pajak itu. Tapi saya yakin uang-uang dari pajak ini lebih banyak manfaatnya di luar sana. Mungkin kayak seperti halnya ketika kita bayar pajak kendaraan bermotor, itu bermanfaat untuk lalu lintas, untuk lampu merah, untuk perbaikan jalan dan semacamnya. Lalu juga untuk masalah produk-produk herbal kita bayar pajak, itu ada juga mungkin ya efek dari pembayaran kita kepada pajak itu bisa membantu bahwasannya menjaga kualitas produk agar produk itu tidak mudah untuk duplikasi atau dipalsukan, sehingga ada yang terbentuk namanya tim-tim untuk mengecek ya, BPOM sebutannya, Badan Pengolahan Obat dan Makanan. Mereka kan pasti dapat uang juga dari pajak gitu, mereka digaji juga dari pajak. Seperti itu yang saya kira. Intinya Bapak selalu berhusnuzon bahwa setiap uang yang dikeluarkan untuk pajak itu untuk bermanfaat. Ya tentu, tidak mungkin untuk beli Robicon, nggak mungkin. Oke, siap. Oke, lanjut ya Pak. Ya. Nomor 10, apakah Bapak merasa mendapat manfaat langsung dari pembayaran pajak yang telah dilakukan? Ya, saya merasakannya langsung, karena ketika ada acara-acara BPOM mengundang pun itu pasti juga menggunakan uang-uang dari pajak yang kita bayarkan. Mungkin itu. Oke. Nomor 11, apa pendapat Bapak tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak oleh pemerintah? Tentunya itu sangat dibutuhkan transparansi, karena jika tidak ada transparansi, maka kita akan bingung. Wah, kita bayar pajak berapa nih? Kalau misalkan bagian bidang itu kita tidak mengetahui, mungkin ada keahlian tersendiri gitu. Maka transparansi untuk penjelasan atas pajak yang dikenakan itu sangat berguna. Apalagi sekarang perusahaan itu sangat membutuhkan data-data seperti itu. Pemerintah pun sudah bagus karena mereka juga memberikan informasi-informasi melalui website dan juga sosial media yang mereka kemukakan. Oke, nomor 12 Pak. Apakah Bapak sudah menggunakan sistem online yang dimaksud seperti e-filing atau e-billing dalam membayar pajak? Apa kelebihan dan kekurangannya menurut Bapak? Iya, setiap kali konsultan kita itu sudah memasuki jatuh tempo atau masuk ganti bulan, PPh itu pasti akan muncul. Di situ akan ada e-billing dan juga e-filing. Maka kita hanya menginput e-billing itu ke virtual account biasanya, atau mungkin ke rekening-rekening BCA kami, lalu kita bayar. Itu sangat memudahkan sekali. Jadi dengan membayar melalui e-billing dan juga e-filing itu sangat memudahkan, tanpa perlu ada ribetnya harus kesini, harus ke situ, harus ke sini. Jadi tinggal langsung masukin nomor angka yang diberikan, langsung sudah terbayarkan. Seperti itu. Mudah ya Pak? Mudah, sangat mudah sekali sekarang. Nomor 13, sejauh mana edukasi dan sosialisasi dari pemerintah membantu Bapak memahami pajak? Sejauh ini cukup besar, apalagi ada banyak webinar dan seminar-seminar yang diberikan oleh pemerintah. Namun jujur saya kurang begitu aktif dalam mengikutinya. Baik, nomor 14, apa saran Bapak untuk pelaku usaha lain agar tetap patuh dalam membayar pajak? Ya, tentunya untuk para pelaku usaha lain ya, jika kalian itu mendapatkan faktur pajak atau mungkin mendapatkan tagihan pajak, jangan sampai diakal-akalin, karena itu menjadi tidak berkah sebenarnya. Karena seringkali
ada banyak perusahaan-perusahaan itu yang mereka mengakal-akali. Contoh, mereka itu ketika ada transaksi 10.000 yang mereka catat sebagai laporan untuk ke pajak itu hanya berapa? 20% ya? Hanya 2.000-nya saja. Jadi mereka itu mendapatkan profit yang besar tapi mau membayar pajak itu yang kecil. Seperti itu. Rata-rata kebanyakan perusahaan yang main-main pajak seperti itu. Alhamdulillah kita menggunakan konsultan pajak sehingga kita pun tidak bisa untuk melakukan hal demikian seperti itu. Jadi untuk para pelaku usaha pajak, saran saya lebih baik mencari berkahnya dibandingkan mengakal-akali yang jangan sampai naudzubillah, jangan sampai ketika mengakal-akali justru malah kita tertangkap oleh polisi. Karena kan ada hukumnya juga ketika kita memasukkan laporan pajak itu ada hukum yang berlaku, bisa kena pasal. Kira-kira seperti itu saran dari saya. Sangat baik. Oke. Yang terakhir Pak, pertanyaan nomor 15. Oke. Apa harapan Bapak kepada pemerintah terkait kebijakan perpajakan di masa depan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah? Harapan saya untuk pemerintah di hari kemudian supaya lebih mempermudah lagi masalah-masalah pembayaran pajak yang seperti halnya penghitungannya sangat menjelimet. Penghitungan itu sangat menjelimet karena cukup memusingkan untuk para konsultan seperti itu. Termasuk ada kemarin yang kita tidak jadi sebutannya apa ya? Kemarin itu ada kita akan membaca pajak itu melalui apa gitu saya lupa. Itu tapi tidak jadi. Itu yang sebenarnya merepotkan ketika itu direncanakan sudah mau dimatangkan, perusahaan itu semuanya udah berubah dan juga mereka sudah merubah tatanan. Tapi ternyata di tengah-tengah tidak jadi. Gitu, tidak jadi. Maka dari itu hal yang seperti itu tuh sangat membingungkan. Saran saya kalau misalkan mau membuat suatu kegiatan atau mungkin mau merubah suatu sistem atau konsep, itu baiknya dimatengin dulu, sudah matang, sudah oke, baru disebarluaskan. Jadi jangan masih setengah-setengah, masih ambigu, sudah disebarluaskan sehingga membuat kerancuan di antara perusahaan-perusahaan yang ada. Seperti itu kira-kira. Oke, baik Pak, mungkin hanya 15 pertanyaan tadi yang menjadi pertanyaan saya. Oke. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya. Semoga Bapak dalam bekerja dan perusahaan Bapak selalu menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih, amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi